Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai kebebasan pers, di mana kebebasan pers itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin baik oleh instrumen hak asasi manusia nasional maupun internasional. Instrumen hak asasi manusia nasional salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selain juga sudah ada undang-undang khusus yang mengatur hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sementara instrumen HAM internasional sebagaimana diatur di dalam ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke hak dan kewajiban pers. Sebagaimana diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, hak pers yang dijamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan atau kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Jadi Undang-Undang Pers sendiri secara eksplisit menyatakan kalau kemerdekaan pers atau kebebasan pers dijamin karena merupakan bagian dari hak asasi warga negara. Kemudian yang kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Apa itu penyensoran? Dulu pernah saya sampaikan. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Jadi jelas penyensoran tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pers. Karena adanya penyensoran ini berarti telah melanggar prinsip kemerdekaan atau kebebasan pers. Penyensoran dulu banyak terjadi pada masa Orde Baru, demikian juga dengan pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Oleh karena maka dalam Undang-Undang Pers pada masa reformasi sudah secara eksplisit disebutkan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Kemudian apa itu pemberedelan? Pemberedelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Jadi penghentian penerbitan. Pers yang sudah terbit secara berkala dihentikan dengan paksa atau melawan hukum. Atau biasa sudah ada penyiaran secara rutin, kemudian dihentikan secara paksa atau melawan hukum. Atau sudah beredar secara rutin, kemudian dihentikan secara paksa atau melawan hukum. Ya, terhadap penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran ini, pers dinyatakan punya hak untuk tidak dikenakan. Kemudian yang ketiga, yang merupakan hak dari pers, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Jadi bagian dari kemerdekaan pers adalah melakukan kegiatan jurnalistik, yaitu kegiatan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ini merupakan kegiatan jurnalistik. Jadi kegiatan jurnalistik merupakan bagian dari kemerdekaan pers, dan kemerdekaan pers ini dijamin sebagai hak asasi manusia warga negara. Kemudian yang keempat, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan wartawan, di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Apa itu hak tolak? Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Jadi kalau ada narasumber yang kemarin saya sampaikan,
meminta kepada wartawan agar dirahasiakan nama dan identitas lainnya sebagai narasumber suatu informasi yang dipublikasikan, maka wartawan itu punya hak tolak karena profesinya untuk tidak memberitahukan. Sekalipun terkait dengan penegakan hukum, maka wartawan tetap dijamin untuk mendapatkan haknya menolak memberitahukan nama atau identitas narasumber yang memang harus dirahasiakannya. Karena kalau narasumber meminta untuk dirahasiakan, maka jika wartawan membuka nama dan identitasnya, maka wartawan itu melanggar kode etik profesi. Ini hak pers bagaimana termaktub dalam pasal 4 Undang-Undang tentang Pers. Ya, sekarang apa kewajiban pers? Kewajiban pers bagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, yaitu pertama, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah. Nah, dari bunyi ini maka pers meskipun punya kebebasan, meskipun punya kemerdekaan, akan tetapi tetap harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan atau kesopanan di dalam masyarakat. Serta pers juga harus menghormati asas praduga tidak bersalah, yaitu tidak menganggap seseorang bersalah tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait dengan asas praduga tidak bersalah ini, sekarang fenomenanya pemberitaan oleh pers melanggar asas ini. Maka sekarang ini muncul istilah trial by press atau pengadilan oleh pers. Orang yang oleh pengadilan belum diputus bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi oleh pers diberitakan seolah-olah orang itu sudah bersalah. Maka muncul istilah dalam masyarakat ini pengadilan, tetapi yang mengadili bukan pengadilan, tetapi yang mengadili adalah pers. Nah, kalau pers melanggar asas praduga tidak bersalah, ini berarti pers melanggar kewajibannya sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Selain memang ketika pers melanggar asas ini, maka pers dianggap melanggar kode etik jurnalistik. Kemudian yang kedua, pers wajib melayani hak jawab. Kemarin juga sudah saya sampaikan, apa itu hak jawab? Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Jadi kalau ada pemberitaan pers yang merugikan nama baik seseorang, seseorang itu punya hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Dan pers wajib melayani. Ini kewajiban yang secara eksplisit ada di dalam Undang-Undang Pers. Jadi ketika ada pers tidak melayani hak jawab dari seseorang yang nama baiknya tercemar atau nama baiknya terserang karena suatu pemberitaan tertentu, maka pers ini juga dianggap melanggar kode etik jurnalistik. Kemudian yang berikutnya, pers wajib melayani hak koreksi. Apa itu hak koreksi? Hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Jadi kalau hak jawab yang mengajukan adalah orang yang nama baiknya terserang akibat pemberitaan tertentu, dan bisa jadi informasi yang dipublikasikan itu benar. Hanya saja cara mengemasnya itu mengarahkan pembaca memiliki persepsi yang tidak baik terhadap seseorang. Tapi kalau hak koreksi, ini bisa diajukan oleh siapapun, bukan hanya oleh pihak yang diberitakan. Tetapi juga bisa diajukan oleh orang lain
Karena apa? Tujuannya adalah membetulkan informasi yang keliru. Beda ya, kalau hak jawab ini informasinya tidak keliru, kalau hak koreksi ini informasinya keliru. Maka kalau hak jawab ini yang mengajukan harus orang yang merasa terserang nama baiknya, tapi kalau hak koreksi ini bisa jadi dari siapapun. Nah, kemarin sudah saya contohkan mengenai hak jawab, bagaimana saya contohkan di majalah Tempo terkait dengan pemberitaan mengenai investasi di Indonesia yang kemudian diajukan hak jawab oleh pemerintah dan oleh Tempo dilayani dengan mempublikasikan di halaman majalah Tempo untuk edisi berikutnya. Kemudian hak koreksi juga kemarin sudah saya contohkan. Ini merupakan kewajiban pers yang tercantum di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Ya, sekarang kita lanjutkan ke kode etik jurnalistik. Apa itu kode etik? Kode etik secara sederhana bisa diartikan sebagai sistem pengaturan mengenai norma perilaku. Secara bahasa berasal dari kata kode, yaitu sistem pengaturan atau system of rules, dan etik atau norma perilaku. Maka secara bahasa, kode etik bisa diartikan sebagai sistem pengaturan mengenai norma perilaku. Secara lebih terperinci, kode etik bisa diartikan sebagai daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri. Jadi kode etik itu ada di dalam profesi tertentu, yang isinya berupa daftar kewajiban terkait dengan profesi tertentu. Jurnalis itu merupakan profesi. Maka ada kode etik jurnalistik atau daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi sebagai jurnalistik dan hanya mengikat untuk anggota profesi itu sendiri, yaitu para jurnalis. Sama halnya misalnya dengan advokat. Advokat itu merupakan profesi. Maka ada kode etik advokat yang disusun oleh anggota profesi advokat itu sendiri dan hanya mengikat untuk orang yang menjalankan profesi sebagai advokat. Sama halnya juga dengan dokter sebagai sebuah profesi dan ada kode etik kedokteran. Sama halnya dengan psikolog, merupakan profesi, maka ada kode etik psikolog, yang semuanya itu disusun oleh anggota profesi sendiri dan mengikat kepada seseorang yang menjalankan profesi tertentu, yang isinya mengenai daftar kewajiban-kewajiban. Ya, apa fungsi kode etik? Kenapa harus ada kode etik dalam suatu profesi tertentu? Fungsi dari kode etik adalah sebagai tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral untuk suatu profesi, sehingga dapat mewujudkan profesional yang baik, cakap, jujur, berorientasi pada kebaikan klien dan masyarakat, serta tidak mengambil keuntungan dari orang lain dengan menyalahgunakan pengetahuan atau posisinya. Jadi, fungsi kode etik adalah untuk menuntun, membimbing, atau menjadikan pedoman moral bagi suatu profesi tertentu agar anggota-anggotanya dapat menjalankan profesi itu dengan baik. Karena profesi itu terkait dengan klien dan masyarakat, maka dengan adanya kode etik tersebut, agar orang-orang yang menjalankan suatu profesi tidak merugikan kepentingan klien dan masyarakat. Mereka bertindak secara profesional. Karena itulah maka perlu ada suatu pedoman yang dibuat oleh profesi itu sendiri, karena yang mengetahui bagaimana menjalankan suatu profesi dengan baik adalah orang-orang yang ada di dalam internal profesi itu sendiri. Yang lebih tahu bagaimana menjadi dokter yang baik adalah dokter sendiri. Yang mengetahui bagaimana menjadi advokat yang baik adalah advokat itu sendiri. Yang mengetahui untuk menjadi seorang psikolog yang baik, maka psikolog sendiri. Sama halnya dengan
jurnalis. Yang mengetahui bagaimana menjadi jurnalis yang baik adalah para jurnalis itu sendiri. Jadi fungsi kode etik itu sebagai tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral agar orang yang melaksanakan profesi tertentu dapat menjalankannya dengan baik dan berorientasi pada kebaikan klien dan masyarakat. Kemudian, penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, karena kode etik ini dibuat oleh anggota profesi itu sendiri, dilakukan oleh kelompok profesi itu sendiri. Jadi sama dengan kode etik jurnalistik. Kalau melanggar kode etik jurnalistik, maka yang menjatuhkan bukan pengadilan. Yang menjatuhkan sanksinya adalah kelompok profesi itu sendiri. Ya, dalam pasal 7 ayat 2, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers disebutkan wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers menyatakan salah satu fungsi Dewan Pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Jadi, undang-undang sudah secara eksplisit mengatur siapa yang menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, yaitu Dewan Pers. Dan sekali lagi yang dulu pernah saya sampaikan, Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers terbebas dari intervensi penguasa. Karena di dalam Dewan Pers ini tidak ada unsur pemerintah. Artinya yang melakukan kontrol adalah dari anggota profesi itu sendiri dan dari unsur masyarakat. Tidak ada unsur pemerintahnya. Kemudian ada peraturan Dewan Pers nomor 6 tahun 2008 tentang pengesahan surat keputusan Dewan Pers nomor 3 tahun 2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers. Jadi sesuai dengan perintah undang-undang yang menetapkan kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers. Karena itulah maka Dewan Pers mengeluarkan peraturan Dewan Pers yang mengesahkan surat keputusan Dewan Pers tentang kode etik jurnalistik menjadi peraturan Dewan Pers. Ini seputar kode etik jurnalistik. Nah, ada beberapa prinsip yang termuat dalam kode etik jurnalistik. Ini perlu saya sampaikan. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikat buruk. Apa yang dimaksud dengan independen? Berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk oleh pemilik perusahaan pers. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa seorang jurnalis ketika memberitakan suatu peristiwa atau fakta, dia independen. Menyerahkan kepada hati nuraninya sendiri. Dan tidak boleh ada campur tangan, paksaan, atau intervensi dari pihak manapun, termasuk intervensi, campur tangan, atau paksaan dari pemilik perusahaan pers. Makanya kemarin saya contohkan, Najwa misalnya, yang dulu merupakan jurnalis yang berada di Metro TV, perusahaan pers yang dimiliki oleh Surya Paloh. Yang kemudian tiba-tiba Najwa Shihab keluar dari Metro TV. Banyak dugaan-dugaan. Salah satunya karena diintervensi oleh pemilik perusahaan pers, yaitu Surya Paloh, setelah Najwa dalam acara Mata Najwa mengundang Novel Baswedan dan melakukan intervensi yang di dalamnya keterangan Novel Baswedan itu cenderung memojokkan pemerintahan Jokowi. Padahal Surya Paloh itu menjadi salah satu yang mendukung Jokowi. Karena Surya Paloh juga punya partai, yaitu Nasdem. Oleh karenanya, maka nanti ketika Anda menjadi seorang jurnalis, harus
independen. Tidak bisa dipengaruhi, diintervensi, atau dipaksa terkait dengan pemberitaan peristiwa atau fakta tertentu, termasuk dari pemilik perusahaan pers itu sendiri. Tapi ini terkadang menjadi dilema, karena kalau tidak mau diintervensi oleh pemilik perusahaan pers, dia akan terancam posisinya di dalam perusahaan pers itu sendiri. Yaitu yang terkadang tidak cukup adanya perlindungan terhadap seorang jurnalis untuk menjalankan profesinya secara independen. Padahal beberapa pemilik perusahaan pers juga memiliki partai politik yang punya kepentingan terkait dengan kekuasaan. Ya, sekalipun secara normatif perusahaan pers tidak boleh memecat seorang jurnalis yang ada di dalam perusahaan pers tersebut hanya karena si jurnalis tersebut tidak mau diintervensi oleh pemilik perusahaan pers. Tapi dalam kenyataannya sulit jurnalis untuk melepaskan dari intervensi perusahaan pers. Kemudian yang kedua, akurat. Berarti benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Jadi berita yang dihasilkan oleh wartawan atau jurnalis haruslah akurat, sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Jadi tidak membubuhi dengan opini-opini tertentu sehingga tidak sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga, berita tersebut harus berimbang. Artinya apa? Semua pihak mendapatkan kesempatan yang setara. Jadi misalnya ada dua orang berkonflik, atau misalnya di dalam penegakan hukum pidana ada polisi yang melakukan penyidikan dengan tersangka, maka informasi yang diberitakan oleh wartawan itu mestinya berimbang. Jadi meminta keterangan dari pihak penegak hukum, juga meminta keterangan dari pihak tersangka. Kemudian yang keempat, tidak beriktikat buruk. Berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Jadi wartawan dalam menghasilkan berita tidak boleh sejak awal sudah punya iktikat buruk. Sejak awal tidak boleh punya niat sengaja menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Semata-mata yang dilakukan oleh seorang wartawan adalah menginformasikan berita yang benar. Menginformasikan berita yang bisa memberikan manfaat untuk publik. Tidak ada tendensi kepada siapapun untuk menimbulkan kerugian terhadapnya. Ini prinsip yang pertama untuk kode etik jurnalistik. Jadi sekali lagi, wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikat buruk. Kalau ada wartawan yang melanggar prinsip ini, berarti melanggar kode etik jurnalistik. Kemudian prinsip yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Di dalam kode etik jurnalistik dijelaskan, cara-cara profesional itu bagaimana? Pertama, seorang wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jika memenuhi beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Maka wartawan itu mesti dibekali dengan identitas diri sebagai seorang wartawan. Maka ketika mendatangi narasumber, maka dia harus profesional. Langkah pertama, menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang wartawan. Untuk memastikan kalau dia memang benar-benar seorang wartawan yang sedang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kemudian yang kedua, menghormati hak privasi. Jadi kalau sudah masuk dalam ranah privasi, harusnya seorang wartawan menghormati. Ketika seorang narasumber berada di rumahnya, maka wartawan juga tidak boleh dengan serta-merta untuk menggali informasi, dia masuk tanpa izin. Seperti kemarin misalnya, kasus meninggalnya Ashraf, suami PJL. Ketika itu keluarga memutuskan tidak memperbolehkan wartawan meliput di kediamannya.
Tapi ada wartawan yang ngeyel, dia tetap masuk ke kediaman BJL. Itu namanya tidak menghormati hak privasi. Kalau mau, wartawan tersebut bisa dilaporkan karena dianggap melanggar kode etik jurnalistik, karena dia tidak menghormati hak privasi. Jadi tetap ketika sudah sampai kepada tempat yang bersifat privasi, dia harus memposisikan dirinya layaknya tamu. Tidak dengan serta-merta mentang-mentang seorang wartawan, maka dia bisa mengakses secara semena-mena. Kemudian yang kedua, tidak menyuap. Wartawan ketika mewawancarai narasumber, maka dia tidak boleh memberikan suap. Maka wartawan-wartawan itu dilarang menerima apapun yang berasal dari narasumber. Tetapi terkadang ini dilanggar. Misalnya ada orang yang punya kepentingan agar kegiatannya diliput, kalau tidak ada uang transport yang diberikan kepada wartawan, maka wartawan itu biasanya akan enggan untuk mendatangi. Dengan terpaksa, maka akhirnya tetap memberikan uang transport kepada wartawan itu. Padahal itu merupakan salah satu bentuk suap. Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, ya, sama juga ya, kalau tadi kan dari pihak narasumber yang berikan suap. Tapi kalau yang dimaksud poin ketiga ini, wartawan yang tidak menyuap. Artinya wartawan tidak boleh memberikan apapun kepada narasumber agar narasumber itu mau diwawancarai. Kalau nggak mau diwawancarai ya sudah, harus menghormati. Bukan kemudian memberikan suap tertentu kepada narasumber agar dia mau digali informasinya. Itu jadi sama. Jadi tidak boleh menyuap, tidak boleh juga disuap. Tapi kalau dalam hal ini, karena terkait dengan cara yang profesional dilakukan oleh wartawan, maka ini posisi wartawan yang tidak boleh menyuap. Kemudian yang keempat, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Faktual itu berarti sesuai dengan fakta. Dan jelas sumbernya, artinya bukan berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Jadi kalau mengambil gambar, foto, suara, maka harus dilengkapi keterangan sumbernya. Misalnya kalau Anda lihat beberapa tayangan di televisi yang mengambil dari YouTube, maka biasanya akan ada keterangan bahwa ini diambil dari YouTube. Kalau ada gambar misalnya yang itu berasal dari kamera seseorang, maka biasanya akan diberikan keterangan diambil dari gambar yang dilakukan oleh siapa yang melakukan foto dan seterusnya. Jadi tetap harus profesional ketika mengambil atau memuat gambar, foto, atau suara. Tetap harus ada keterangannya. Kemudian yang keenam, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Jadi tidak asal saja untuk kepentingan pemberitaan disajikan gambar, foto, atau suara tanpa melihat bagaimana pengalaman traumatik dari narasumber. Bisa jadi dalam kasus tertentu masih menimbulkan trauma bagi seorang narasumber. Misalnya dia sebagai korban pelecehan seksual. Maka wartawan ketika menyajikan gambar, jangan sampai dia menimbulkan traumatik bagi narasumber. Jangan sampai dia kembali lagi menjadikan narasumber hatinya bergejolak karena mengingat pengalaman di masa yang lalu. Jadi tetap harus menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Kemudian yang ketujuh, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Mengaku-ngaku itu merupakan hasil liputan wartawan orang lain, tetapi dinyatakan sebagai liputan dia sendiri. Ini merupakan perbuatan seorang wartawan yang tidak profesional. Dan yang terakhir, harus melakukan investigasi bagi kepentingan publik. Jadi wartawan harus benar-benar berusaha untuk menyajikan berita yang memang berorientasi kepada
kepentingan publik. Ini prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Jadi wartawan harus menguji informasi. Artinya apa? Melakukan check and recheck. Dicek, kemudian dicek kembali, agar informasi yang diberitakan itu benar-benar terjamin kebenarannya. Jadi tidak asal mendapatkan informasi langsung dipublikasikan, tapi harus menguji informasi itu, harus melakukan cek dan recheck. Kemudian yang kedua, berimbang. Memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Tadi, jadi pemberitaan tidak boleh condong ke salah satu pihak. Akan tetapi harus proporsional, berimbang, memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak. Yang ketiga, opini yang menghakimi. Apa itu opini yang menghakimi? Ini tidak boleh dicampurkan dengan fakta. Kenapa demikian? Karena opini yang menghakimi ini merupakan pendapat pribadi wartawan. Ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta. Jadi wartawan ketika memberitakan nggak bisa dihindarkan dia untuk tidak menginterpretasi fakta yang ada. Jadi ini ada fakta, wartawan dalam menyajikan beritanya, itu di sana pasti akan ada unsur interpretasinya. Makanya sekalipun faktanya sama, tetapi pemberitaan satu dengan yang lain itu bisa jadi berbeda kalau ditulis oleh wartawan yang berbeda. Kenapa? Karena setiap wartawan punya interpretasi sendiri atas fakta. Tapi interpretasi itu bukan merupakan pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi nggak boleh dicampur adukan dengan fakta. Yang diberitakan harus fakta, tetapi memang wartawan itu punya hak untuk melakukan interpretasi. Karena kalau tanpa interpretasi ya nggak bisa ditulis dalam bentuk suatu berita. Makanya angle yang diambil oleh wartawan terhadap peristiwa yang sama itu berbeda. Misalnya terkait dengan kecurangan pemilu. Antara berita yang disajikan oleh TV One misalnya dengan Metro TV itu bisa berbeda. Kenapa? Karena angle-nya berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Interpretasinya juga berbeda. Akan tetapi dasarnya adalah fakta. Kemudian yang keempat, asas praduga tidak bersalah, yang merupakan prinsip tidak menghakimi seseorang. Jadi tadi saya sampaikan, orang baru boleh dianggap bersalah termasuk dalam pemberitaan pers jika memang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau ada orang yang baru tertangkap tangan oleh KPK karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi, maka wartawan tidak boleh menyebut dia sebagai koruptor. Kenapa? Karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian prinsip yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Apa itu bohong? Bohong adalah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi wartawan sudah ngerti kalau itu bukan merupakan fakta, tapi dia tetap beritakan. Itu dianggap sebagai berita bohong. Fitnah. Apa itu? Tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat yang buruk. Jadi fitnah itu didasari pada niat yang buruk dulu. Tidak ada fitnah itu niatnya baik. Fitnah itu niatnya buruk dulu, kemudian menuduh tanpa dasar. Jadi tidak ada faktanya, tetapi tuduhan. Beda dengan berita bohong ya. Kalau berita bohong itu bertentangan dengan fakta. Tapi kalau fitnah itu faktanya itu nggak ada. Tapi dia menuduh dengan niat buruk yang sejak awal sudah dia miliki. Misalnya seseorang tidak melakukan apapun, tapi oleh wartawan diberitakan telah melakukan sesuatu. Itu fitnah. Faktanya nggak ada, tapi dimunculkan tuduhan dengan niat yang buruk. Kalau bohong, ada faktanya. Faktanya begini, tapi diberitakan
yang berbeda. Ini namanya bohong. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, sadis. Berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Misalnya, ada orang yang menjadi korban kejahatan. Yang kejahatan itu dilakukan secara kejam, secara sadis. Maka wartawan juga tidak boleh memberitakan yang justru menjadikan korban menjadi secondary victim, menjadi korban untuk kedua kalinya. Karena dia menjadi orang yang juga oleh wartawan diberitakan secara buruk dan memojokkan dia. Ya, misalnya, makanya untuk kasus-kasus korban kejahatan seksual, itu identitas dari korbannya tidak boleh dipublikasikan. Kenapa demikian? Di pengadilan saja terkait dengan kejahatan seksual, itu diselenggarakan secara tertutup. Yang menyangkut kesusilaan itu diselenggarakan secara tertutup. Kemudian yang keempat, cabul. Apa itu? Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Ini terkait dengan pornografi. Pornografi itu bisa dengan foto, gambar, suara, grafis, tulisan, itu juga bisa. Yang intinya membangkitkan nafsu birahi. Maka itu tidak boleh dilakukan oleh wartawan di dalam pemberitaannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Misalnya, biasanya ada tayangan ulang untuk acara tertentu di televisi, seperti ILC misalnya, Indonesian Lawyers Club. Kalau mau live, itu hari Selasa malam. Tapi untuk hari Sabtu malam, biasanya ditayangkan ulang. Itu merupakan siaran ulang. Maka di bawahnya itu pasti ada keterangan. Direkam tanggal sekian. Itu harus ada keterangan. Karena apa? Itu merupakan arsip yang tidak disiarkan secara live. Maka kalau itu arsip harus dicantumkan. Kapan? Waktu pengambilan gambar atau gambar dan suaranya. Ya agar tahu publik bahwa itu tidak disiarkan secara langsung, akan tetapi diambil dari arsip. Kemudian prinsip yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas itu apa? Semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang untuk memudahkan orang lain untuk melacak. Jadi identitas itu bukan hanya nama. Identitas itu apapun yang memudahkan orang untuk melacak. Jadi misalnya sama saja menjadikan korban kejahatan susila atau yang terkait dengan seksualitas dalam pemberitaan, tapi menggunakan inisial. Meskipun menggunakan inisial, tapi disebutkan dia beralamat di mana. Itu berarti melanggar kode etik. Kenapa? Sekalipun dengan inisial, tapi dia menyajikan data atau informasi yang memudahkan orang lain untuk melacak. Bisa dicari kan kalau alamatnya di mana. Oh, berarti ini tuh yang menjadi korban. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan anak menjadi pelaku kejahatan itu siapa? Ya, kode etik jurnalistik punya batasan umur tersendiri, beda dengan di dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum pidana disebut anak kalau dia usianya kurang dari 18 tahun. Tapi kalau dalam kode etik jurnalistik yang disebut dengan anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Jadi kalau usianya kurang dari 16 tahun tapi dia sudah menikah, maka sudah dianggap dia bukan anak. Nah, ketika anak yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah melakukan suatu kejahatan, maka identitas anak itu harus dirahasiakan. Jadi yang pertama yang dirahasiakan adalah korban kejahatan susila atau di bidang seksualitas. Yang kedua, pelaku kejahatan yang merupakan anak. Ya, kemudian prinsip yang keenam.
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, yang tadi saya sampaikan. Jadi wartawan itu tidak boleh menyalahgunakan profesi. Artinya apa? Melakukan tindakan mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Jadi sebelum dipublikasikan, dia sengaja mengambil keuntungan. Misalnya, ini mau saya publikasikan atau tidak? Kalau pengen tidak saya publikasikan, ya berikan kompensasi. Tapi kalau tidak kasih kompensasi, ya akan saya beritakan karena ini sesuai dengan fakta. Itu namanya menyalahgunakan profesi. Sebelum itu dipublikasikan dan diketahui oleh umum. Yang kedua, suap. Jadi segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensinya. Jadi tidak boleh wartawan itu menerima apapun yang bisa mempengaruhi independensi dia. Nah, kayak tadi yang saya sebutkan, ada institusi tertentu mengundang wartawan, harusnya dia tidak boleh memberikan uang, karena bisa mempengaruhi independensinya. Tapi dia berikan uang, karena kalau tidak diberikan, wartawan itu nggak datang. Nah, ketika wartawan sudah datang, dikasih uang kan nggak mungkin, dia akan memberitakan hal yang buruk dari institusi itu. Karena apa? Dia sudah mendapatkan keuntungan, berupa uang yang diberikan oleh institusi tertentu. Ya, kemudian prinsip yang ketujuh. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Kemudian menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Tadi sudah saya jelaskan pula, hak tolak itu apa? Yaitu hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Jadi kalau narasumber nggak mau diinformasikan identitasnya, ya mestinya tidak dipublikasikan oleh wartawan. Atau bisa jadi bukan permintaan dari narasumber. Akan tetapi, kalau wartawan memandang ketika narasumber identitasnya dipublikasikan, bisa berakibat kepada bahaya untuk keamanan narasumbernya maupun keluarganya, mestinya wartawan menggunakan hak tolak, sekalipun tidak diminta oleh narasumber. Kemudian yang kedua, embargo, yaitu penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Jadi ketika wartawan sudah wawancara, kemudian narasumber memberikan syarat. Ini boleh dipublikasikan, tetapi tanggal sekian. Ini boleh dipublikasikan, tapi tidak untuk hari ini. Itu menjadi hak narasumber. Maka wartawan tetap harus menghormati ketentuan embargo tersebut. Kemudian yang ketiga, informasi latar belakang. Yaitu segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebut narasumbernya. Jadi tetap wartawan itu mesti menghormati informasi latar belakang dari narasumber. Jadi kalau memang ada narasumber yang keberatan untuk disebutkan identitasnya, maka mestinya wartawan mengikuti apa yang diinginkan oleh narasumbernya. Kemudian yang berikutnya, off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Jadi terkadang narasumber itu menyatakan untuk informasi ini tolong jangan dipublikasikan. Yang ini boleh, tetapi khusus yang ini nggak boleh. Itu namanya off the record. Ya, kalau wartawan melanggar, narasumber sudah pesan begitu, kok tetap dipublikasikan, maka wartawan itu melanggar kode etik jurnalistik, yaitu khususnya melanggar mengenai off the record, atau informasi atau data dari narasumber yang oleh narasumber dinyatakan tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Kemudian prinsip yang ke-8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa,
serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Apa yang disebut dengan prasangka yang tidak boleh ditulis atau disiarkan beritanya oleh wartawan. Prasangka ini adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Jadi prasangka itu sebenarnya faktanya belum cukup. Akan tetapi sudah diberitakan oleh seorang wartawan sehingga anggapan orang menjadi kurang baik terhadap sesuatu. Jadi wartawan tidak boleh menuliskan suatu berita hanya berdasarkan prasangka yang tidak ada faktanya atau kurang faktanya. Sehingga orang menganggap bahwa itu mengenai sesuatu yang kurang baik. Nah, jadi wartawan harus tahu dulu secara jelas, baru kemudian dia beritakan, bukan hanya didasarkan pada prasangka saja. Kemudian apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Nah, bisa pembedaan karena suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Juga tidak boleh pemberitaan itu merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Ini prinsip yang ke-8. Kemudian prinsip yang ke-9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Apa itu menghormati hak narasumber? Yaitu sikap menahan diri dan berhati-hati. Jadi wartawan, kalau ada suatu informasi mengenai kehidupan pribadi atau segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik, untuk menahan diri agar tidak menulis dan mempublikasikan. Nah, ini biasanya dialami oleh para artis, yang sebenarnya artis itu bisa melaporkan wartawan itu karena dianggap melanggar kode etik jurnalistik, karena sudah masuk ke area privasi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik. Misalnya ada kasus perceraian, ada kasus hal-hal yang lain yang itu sifatnya privasi. Misalnya percekcokan antara anak dengan ibu dan seterusnya. Itu nggak ada hubungannya dengan kepentingan publik, tapi itu kepentingan privat atau kepentingan pribadi dari seseorang. Tapi kan biasanya artis serba salah. Kalau artis melaporkan sebagai pelanggaran, ya nanti artis dianggap tidak pro terhadap para wartawan. Kalau tidak pro terhadap wartawan, bisa jadi nanti akan diboikot, dijauhi oleh wartawan. Sementara artis itu hidupnya digantungkan juga kepada wartawan, karena popularitas seseorang itu juga tergantung dari bagaimana wartawan memberitakan seseorang. Itulah sebabnya terkadang artis sendiri memancing-mancing wartawan agar meliputnya dengan melakukan hal-hal yang bersifat sensasional, menimbulkan sensasi tertentu sehingga menarik wartawan untuk memberitakan dia agar naik popularitasnya. Kemudian yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Jadi ketika wartawan mengetahui bahwa berita yang sudah terlanjur dipublikasikan itu keliru atau ternyata tidak akurat, maka wartawan harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki. Dan harus disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Ya, segera berarti di sini artinya dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Jadi begitu dia sadar, langsung dalam waktu secepat mungkin dia mencabut, meralat, dan memperbaiki disertai permintaan maaf. Nah, tetapi permintaan maaf ini disampaikan memang apabila ada kesalahan terkait dengan substansi pokok. Tapi kalau hanya bumbu-bumbu kecil yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan substansi pokok yang diberitakan, maka tidak juga perlu ada permintaan maaf. Substansi pokok itu artinya apa? Substansi pokok itu adalah pemberitaan inti yang ditangkap oleh pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Nah, kalau ternyata itu beritanya keliru, beritanya tidak akurat, sehingga seandainya beritanya itu akurat, seandainya beritanya itu keliru, apa yang diserap oleh pembaca, pendengar, dan atau pemirsa menjadi berbeda. Nah, maka itu terkait dengan prinsip ke-10. Nah, tapi kalau terkait dengan substansi pokok tadi, harus disertai dengan permintaan maaf. Kemudian yang terakhir, prinsip ke-11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Tadi sudah saya sebutkan. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Harus dilayani oleh wartawan. Dimuat dalam pemberitaan berikutnya. Hak koreksi, hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Ini pun juga harus dilayani. Kalau tidak, wartawan melanggar kode etik jurnalistik. Kemudian proporsional. Apa artinya? Setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Jadi, beritanya ini, kemudian ada hak jawab, maka hak jawab yang dimuat adalah setara dengan pemberitaan yang dianggap merugikan nama baik seseorang. Sama dengan hak koreksi. Secara proporsional berarti setara. Ini ada berita, ternyata beritanya itu ada kekeliruan, maka hak koreksi yang disampaikan oleh seseorang itu harus dilayani secara proporsional, harus sesuai dengan kekeliruan informasi yang diberitakan. Nah, sekarang sanksi pelanggaran kode etik. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Dan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Misalnya pencabutan kartu jurnalis atau ya identitas sebagai jurnalis. Jadi dicabut dia. Kalau dicabut kartunya kan berarti dia menjadi bukan lagi seorang jurnalis. Atau larangan untuk menjalankan profesinya dalam waktu tertentu. Jadi yang menilai pelanggaran kode etik adalah Dewan Pers, tapi yang menjatuhkan sanksi adalah organisasi wartawan atau perusahaan pers. Kalau wartawan berarti organisasi wartawan, kalau perusahaan pers berarti organisasi perusahaan pers.